pagi anak-anak. Semoga kalian di sana selalu sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengajar tanpa ada siswa, tetapi saya selalu semangat untuk menyampaikan materi kepada kalian yang ada di sana. Nah, pada segmen kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau dikenal dengan PKWU ya. Nah, sebelum itu kita baca dulu basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pembahasan tugas pada soal minggu lalu mengenai analisis produksi dan kemasan produk. Nah, untuk kompetensi dasarnya KD 3.2-nya adalah menganalisis sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian 4.2-nya memproduksi kerajinan dari bahan limbah berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan video pembelajaran ini, peserta didik secara kritis dan kreatif diharapkan dapat menganalisis sistem produksi kerajinan dari bahan limbah, membuat kerajinan, membedakan bahan-bahan yang digunakan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat, dan dapat memproduksi kerajinan dari bahan limbah berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat, serta dapat membuat kemasan produk. Nah, karakter yang dimiliki adalah jujur, kreatif, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, sekarang kita mulai dengan tugas yang pertama, yaitu tentang finishing product. Nah, finishing product itu tujuannya adalah untuk mempercantik atau hasil akhir atau pembentukan akhir dari sebuah produk. Nah, kita kasih contoh yang nomor 1 yaitu botol hias. Nah, ini botol hiasnya. Ini berarti finishingnya adalah pemberian hiasan berupa pita. Nah, disitu bisa dilihat ya. Kemudian yang kedua adalah tempat pensil. Nah, tempat pensil ini berarti finishingnya adalah pengecatan dengan cat warna biru dan pemberian gambar. Nah, ini kan batunya dicat. Ini finishingnya berarti. Lalu yang ketiga adalah tempat pensil dari kaleng susu, dari kaleng sarden juga. Nah, ini finishingnya sama dengan yang nomor 1 yaitu pemberian hiasan pita supaya lebih menarik. Nah, berarti ini finishing. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah tempat pensil dari bambu. Finishingnya adalah dipernis dan diberi lukisan penari. Nah, ini finishing berarti ya, tahap akhirnya. Kemudian yang terakhir hopart. Nah, ini namanya hopart yang mana ya? Yang hiasan dinding. Finishingnya adalah pengecatan pada hiasan hiasan pada batu-batunya ini. Berarti ini finishingnya. Nah, oke, paham ya tentang finishing? Jadi hasil akhir untuk produknya. Lalu kita lanjut untuk tugas yang kedua tentang tahap-tahap pembuatan kerajinan mulai dari limbah, pembahanan, pembentukan, perakitan, finishing, dan produk. Nah, yang pertama, karena kita materinya tentang limbah kertas, berarti kita bahan limbahnya adalah kertas. Nah, pembahanannya misalnya nomor 1 adalah kertas koran, lem, dan vernis. Kemudian pembentukannya melilit kertas. Kemudian perakitannya menyatukan lilitan kertas tadi dengan menggunakan lem hingga menjadi sebuah rak. Finishingnya adalah dipernis biar kelihatan mengkilat. Produknya adalah ini. Nah, kemudian yang kedua, pembahanannya kertas koran, lem, kardus, dan vernis.
Pembentukannya melilit kertas, menggulung kertas, menggunting kardus. Jadi membentuk satu persatu dari tiap bahan. Kemudian perakitannya adalah menyatukan potongan kardus tadi dengan lilitan kertas dan gulungan kertas menjadi sebuah figura. Finishingnya adalah vernis biar terlihat lebih mengkilat ya. Nah, lalu yang terakhir ini adalah tugas 3 tentang kemasan ya anak-anak ya. Kita telah mempelajari kemasan. Nah, kemasan yang pertama itu botol kecap. Menurut struktur isi berarti dia termasuk kemasan primer karena langsung mengemas produknya. Kemudian berdasarkan frekuensi pemakaiannya dapat dipakai berulang kali karena dia bisa ditukar lagi. Kemudian berdasarkan tingkat pemakaiannya kemasan siap pakai. Lalu ada kaleng biskuit yang kedua, itu kemasan sekunder. Karena di dalam kaleng biskuit itu masih ada bungkusnya lagi berupa plastik ya. Menurut frekuensi pemakaiannya, kemasan yang tidak dibuang karena bisa dipakai untuk tempat kerupuk misalnya. Kemudian berdasarkan tingkat pemakaiannya, kemasan siap pakai karena tidak perlu disatukan lagi. Lalu yang ketiga itu adalah kardus minuman itu ya, air mineral ya. Itu termasuk kemasan sekunder dan kemasan yang tidak dibuang karena masih bisa dipakai lagi untuk bungkus yang lain. Dan berdasarkan tingkat pemakaiannya, kemasan siap pakai. Lalu untuk yang keempat itu ada kardus susu ya. Itu berdasarkan struktur isinya adalah kemasan sekunder. Kemasan yang kedua, frekuensi pemakaiannya kemasan sekali pakai dan tingkat pemakaiannya kemasan siap pakai. Dan yang terakhir itu adalah kotak kayu yang biasanya mau dikirim gitu, dipaketkan gitu ya, berarti dia adalah kemasan tersier. Nah, berdasarkan frekuensi pemakaiannya kemasan yang tidak dibuang dan berdasarkan tingkat pemakaiannya adalah kemasan yang siap dirakit karena dia harus disatukan dengan kayu-kayu yang lainnya. Nah, itu tadi anak-anak yang bisa disampaikan pada segmen kali ini. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena pelajaran kali ini telah selesai.